saya di Panjapan Channel. Ini channel baruku. Tolong untuk di subscribe ya teman-teman, biar channelnya bisa berkembang. Bentar, ini aku setting dulu ini. Aduh. Gimana ini? Kurang persiapan. Ini posisi lagi di taman. Nih teman-teman. Ini ada di taman guys. Dekat rumah. 15 menit jalan kaki dari rumah. Kayak gini lah tamannya. Coba lihat di scene nih ya. Aduh. Bentar, aku setting dulu. Di sini ada ini kayak perosotan. Gitu. Ada perosotan. Kita ngobrol santai aja ya. Aku geletakkan di sini HP-nya. Digeletakkan di sini guys. Oke, gimana? Udah. Kok enggak excellent ini ya. Waduh. Gini aja lah. Sambil dicekel aja lah. Gini. Oke ya. Ini musim dingin di sini di Jepang. Dingin banget. Aduh, buset. Tadi aja jalan kaki kedinginan. Tangan dingin banget, menggigil. Ya alhamdulillah lah sampai sini. Mumpung liburan, ya nggak ada kerjaan kan. Kita santai-santai di sini. Kumis juga belum dicukur nih. Kelihatan tua, memang udah tua sih. Oke. Ini apa ya ini kontennya? Ya masih pemula, nggak pinter bikin konten. Ya seadanya lah kayak gini. Kita ngobrol santai kayaknya. Kita ngobrol santai aja lah teman-teman. Cerita dulu kayaknya. Cerita gimana bisa sampai Jepang gitu. Kok bisa ujuk-ujuk nyampe sini gitu. Ceritanya piye gitu mas. Banyak yang tanya sih. Banyak yang nanyain, gimana mas kok iso kerja ning Jepang, kok bisa nyampe Jepang. Ya simple. Kalau dulu kan sebelum ada COVID-19, sebelum ada pandemi, itu gampang pergi ke Jepang itu. Kita cuma kalau udah lulus tes terus kan ujian dulu kan, ujian terus lulus tes gitu kan, lulus mensetsu, interview kayak gitu, terus pendidikan selama 4 bulan lah. Aku dulu 4 bulan 5 bulanan terus berangkat ya kayak gitu. Kalau sekarang nunggunya bertahun-tahun, 2 tahun, 1 tahun lebih lah pokoknya, hampir 3 tahunan kayaknya. Sekarang kasihan soalnya kan di Jepang belum dibuka itu, imigrasinya belum dibuka. Ya mohon bersabar lah untuk teman-teman. Ya sembari menunggu Jepang buka, ya bisa belajar dikit-dikit lah bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang dikit-dikit. Ya nanti kalau udah nyampe Jepang, biar nggak bingung lagi bahasa Jepang, biar nggak susah lagi nangkep apa orang Jepang katakan kayak gitu. Terus kesel rek ini gue celi terus. Coba diletakin ya. Aduh. Ini kurang persiapan soalnya tadi. Sumpah kurang persiapan yang matang nih tadi. Ngobrol santai ya. Dingin banget. Ini -7 kalau nggak salah di Prefektur Gunma. -7 derajat. Ya dingin lah.
Kalau dibandingin di Indonesia jauh banget. Di Indonesia mungkin di Malang lah yang dingin ya katanya. Mungkin berapa derajat itu, nggak sampai 18 derajat kayaknya. Itu pun udah dingin katanya di Malang. Airnya udah dingin. Apalagi di sini. Tapi di sini nggak ada ini pemanas air, aman. Balik lagi, itu cerita gimana kok bisa nyampe Jepang mas bro gitu. Dulu itu aku sebelum kerja di Jepang banyak lah cerita-cerita pengalaman itu, banyak kerja-kerja kayak kuli bangunan pernah gitu, terus jualan es cendol pernah jualan es cendol, es dawet, es buah gitu pernah. Terus jahit jahit kayak celana gitu, jadi sewing lah, operator sewing. Terus kerja di furnitur pernah, kerja di spring bed pernah. Banyak. Terus terakhir itu kerja di bandara. Wah enak bang kerja di bandara. Enak apanya? Kerja di bandara itu tekanan batin ya, bisa dibilang kerjanya keras, 12 jam kayak gitu. 12 jam dari jam 8 sampai jam 8 malam gitu, tiap hari. Ya nggak tiap hari ya shift-shiftan, dua kali masuk pagi, terus 2 kali masuk malam kayak gitu ya. Kalau gaji ya gaji UMR dulu pas di Indonesia, tapi kan kebutuhan dulu pas aku kerja di bandara itu, di bandara ibu kota Soekarno-Hatta di Jakarta situ ya, alhamdulillah UMR ya di atas UMR lah malah. Tapi kan biaya hidup di sana kan ya gitu mahal. Nasi bungkus saya berapa di sana? Nasi bungkus mungkin 10.000. Terus nasi padang berapa? 15.000 kali 3 kayak gitu. Ya habis buat makan, belum ongkos ke bandara, ongkos itu shuttle ke bandara itu berapa, 5.000, PP 10.000, terus ditambah biaya listrik, biaya rumah, sewa rumah, itu apa namanya, sewa rumah, ngontrak ya, lupa ngontrak 600.000 sebulan di Jakarta, di Tangerang gitu. Terus mikir-mikir kalau gini terus gimana mau ini bisa nabung kayak gitu, gimana bisa buka usaha nantinya. Nabung aja sebulan berapa, malah kadang minus juga, kadang nggak bisa nabung, kadang bisa, kadang enggak gitu. Apalagi kalau pas sakit gitu, malah minus. Terus nyari informasi informasi ke Korea, ke Jepang, ke Amerika, pokoknya yang menghasilkan duit lah, yang bisa menghasilkan duit secara cepat dan pasti. Intinya kalau nggak pasti ya nggak berani, yang pasti. Terus aku nyoba cari-cari, searching di Google, ada pertama itu aku ikut ujian apps topik Korea tapi nggak lulus. Terus aku udah nyerah lah di Korea. Terus aku tanya-tanya sama temen kerja di Korea itu nunggunya juga lama, katanya nunggunya lama banget, mending ke Jepang aja gitu. Banyak orang yang ngomong kayak gitu. Terus nyari lembaga yang terpercaya, yang nggak tipu-tipu gitu, untuk memberangkatin para orang-orang Indonesia ke Jepang. Yang terpercaya itu menurutku yang swasta loh itu. Menurutku kalau nggak
JIAEK Depok itu, JIK Depok. Di Surabaya juga ada sih kantornya, di JIK sama di Minori yang swasta, dua itu setauku dulu ya. Sekarang nggak tahu sih. Mungkin ada lagi lembaga yang SO, Standard Organization, SO itu namanya. Ya teman-teman jangan asal milih LPK. Kalau pingin ke Jepang itu harus pinter-pinter milih lembaga yang terpercaya. Pastiin itu udah SO, Standard Organization. Nanti aku kasih linknya, gimana cara nyari lembaga SO. Di sini nanti ada, di sini kalau di sini aku tempel itunya, linknya. Terus ini ya, lanjut. Aku dulu kerja di ikut di lembaga Minori, LPK Minori di Cikarang. LPK Minori, PT Minori lah kita bisa sebutnya, udah PT. Di sana itu ya lumayan ketat untuk masuknya. Seleksi masuknya itu lumayan ketat. Ada pertama itu tes fisik kalau nggak salah ya, tes fisik, terus mencakup push up, sit up, lari, terus apa ya, ya itulah. Terus itu kalau udah lolos tes fisik, lanjut tes matematika, ya nggak salah, matematika, tambah-tambahan gitu. Tapi banyak sih tambah-tambahan, cuma nambahin doang sih, matematika dasar, nambah ini. Terus habis itu psikotes, ya yang kotak-kotak itu digabung-gabung, kotak-kotak digabung-gabungin, yang nggak jelas itu, nggak tahu kok bisa lulus aku. Ngawur padahal dulu ada. Habis itu tes itu interview, tes interview internal, terus lanjut interview eksternal. Interview eksternal, maaf, interview user. Interview user itu yang paling terakhir. Sebenarnya ada lagi tahap lagi, MCU nanti. Tapi kalau udah MCU 99% lulus. Interview user itu kalau bisa pakai bahasa Jepang ya, teman-teman. Tapi enggak Jepang semua, pakai bahasa Jepangnya cuma yang buat perkenalan aja. Buat perkenalan, usahain pakai bahasa Jepang. Soalnya kan interview user itu yang interview kita itu orang Jepang, tapi tenang aja, ada translator, ada penerjemah di sana. Tapi kalau kita bisa pakai bahasa Jepang, kita dapat nilai plus dari orang yang interview kita. Terus ada cerita lagi, mungkin kalau ini orangnya nonton boleh komentar. Ini orangnya nonton boleh komentar nanti. Sebelum aku masuk Minori itu, aku kenal sama temen namanya Mas Rohim. Dia sekarang juga di Jepang, bareng sama aku dulu berangkat. Duluan aku berapa bulan gitu, terus dia nyusul. Tapi tesnya bareng kita tesnya bareng, terus susah-susah bareng. Sempet dulu nginep di masjid bareng gitu pas tes. Dulu itu dia pernah ikut LPK tapi bukan LPK SO, dan di sekitar Bekasi sana. Terus dia udah keluar duit kok dilempar-lempar gitu. Iya, memang kalau bukan LPK SO, si pihak LPK itu kalau nggak dilempar ke IM Japan, ke LPK yang SO, ya kayak gitu. Dia nggak bisa memberangkatin pribadi, soalnya kayak gitu. Terus dia ikut LPK Minori. Terus dia juga cerita-cerita, dia kan orang dari Palembang gitu ya, kalau nggak salah. Berangkat dari Palembang ke Jakarta itu cuma modal 50.000. Aku salut. Cuma modal 50.000 itu, bayangin. Modal 50.000 dari itu Sumatera ke Jakarta. Nggak tahu ini gimana caranya itu. Katanya ya nanti bisa collab lah itu Mas Rohim. Bisa collab gimana caranya?
kok bisa 50.000 sampai sana. Aku udah diceritain sih, tapi mungkin teman-teman kalau pengen yang lebih detail bisa tanya-tanya Mas Rohim nanti. Dia ini gigih sekali sih perjuangannya. Modal 50.000, terus 50.000 itu buat ini dia puter lagi, buat ngasong juga pernah dia jualin kayak makanan toko, terus dijualin ke orang-orang ini di jalanan gitu, asongan kayak gitulah istilahnya apa. Terus setelah itu katanya jadi satpam juga pernah gitu, udah enak katanya jadi satpam. Terus ya pengen ya kayak aku tadi ya, kan aku pernah juga kerja di bandara ya, istilahnya kayak aku tadi, nggak beda jauh lah gitu kisahnya. Pengen yang lebih baik dari sebelumnya kayak gitu. Terus ya nyoba-nyoba ya, tes itu bareng sama aku, tes pertama sampai tes terakhir itu bareng. Di saat selesai tes itu kita biasanya ngobrol, terus mampir ke kosku yang ada di Tangerang situ sambil nunggu panggilan selanjutnya. Terus ya kayak gitu. Terus di akhir tes, pas tes user kalau nggak salah, kalau nggak user ya MCU, kita berdua nginep di masjid deket Minori gitu, biasanya buat Jumatan. Malu banget nginep di masjid itu dulu ya, nggak punya duit juga. Terus ya dasarnya juga kita orang dari jalan gitu ya, biasalah nginep di masjid. Ya sok-sokan gitu, sok-sokan kayak ya biar gak diusir lah sama pengurus masjidnya ya. Kita ya sholawatan ya apa sambil berdoa gitu ya. Memang benar kita sholawatan, baca Al-Quran kayak gitu, terus habis sholat kayak gitu. Ya memang benar buat ini, biar besoknya itu lulus juga. Kita ini berdoa dulu biar diberi kemudahan lah di keesokan harinya kayak gitu. Ya sambil ini nggak punya duit juga sih, menghemat duit. Ya udah resign juga dari kerjaan, aku juga udah resign, Mas Rohim juga si Rohim juga udah resign dari kerjaan sebelumnya. Untuk makan aja susah, kita berdua dulu. Terus kita masuk Minori, pendidikan di sana. Sistem pendidikannya itu ya bagus kalau menurutku. Kita yang dari nol pun, aku dari nol jujur, dari nol belum bisa baca tulis huruf Jepang sama sekali, hiragana, katakana, kanji, nol putul, nggak tahu apapun masalah itu. Ngomong pun nggak bisa, cuma mungkin arigato sama aishiteru, cuma itu aja. Terus inilah ya belajar huruf, belajar baca tulis itu di Minori kita diberi waktu 1 minggu kayaknya, 1 minggu untuk menghafal huruf hiragana, katakana, bisa nulis baca. 1 minggu harus bisa hafal. Diforsir kita nulis satu huruf 100 gitu di buku, 100 gitu. A 100, I 100, U 100 kali, biar refleks. Kita diajari keras kayak gitu. Terus berjalannya waktu, alhamdulillah kita bisa hafal dalam waktu singkat 1 minggu. Mungkin semua orang juga bisa sih 1 minggu kalau benar-benar diniati ya 1 minggu. Terus habis 1 minggu itu kita belajar bunpo atau pola kalimat dalam bahasa Jepang. Kita belajar partikel, belajar kayak bentuk potensial, kayak ya kata perintah ya kayak gitu lah. Pola-pola kalimat dasar yang di Minano Nihongo 1 pertama. Kita belajar kalau
kan setiap apa ya 2 minggu sekali kayaknya kita ada kenaikan grade ya, 2 minggu, lupa aku sih, pokoknya ada kenaikan grade gitu di sana. Aku terakhir itu grade E ya lumayan tinggi, udah masuk Minami Hongo dulu, Chukyu, udah masuk Chukyu malah dulu itu. Ya nggak goblok-goblok amat sih aku dulu di Minori, ya sedang lah, ya nggak minor juga nggak bodoh amat, ya lumayan alhamdulillah bisa sampai Chukyu juga. Terus habis itu singkat kata aku mendahului, aku pergi ke Jepang dulu, terus Rohi masih di Indonesia dulu. Dia kan kloternya masih ini nggak tahu dulu, pokoknya setelah aku lah gitunya kloternya itu. Masuknya Minori bareng tapi penerbangannya duluan aku berangkat dulu. Di Jepang itu nyampe, loh buset beda banget sama di Indonesia. Kaget kan, aku berangkat dari Terminal 3 ya, Bandara Soekarno-Hatta. Di sana panas gitu. Cuaca panas ya, mungkin kalau yang udah di bandara tahu apalah, suhu di bandara panas banget, apalagi di apron kayak gitu. Terus nyampe ke bandara Haneda Tokyo. Aku di Tokyo kan dulu. Buset, kaget aku, dingin banget itu, cuaca dingin, padahal itu bulan 3 loh aku berangkat itu. Bulan 3 itu udah habis musim dinginnya, itu sebenarnya udah habis kalau udah bulan 3 itu, tapi masih dingin, masih berapa derajat itu loh, 17 derajat kalau nggak 15 derajat ya, sekitar itu. Ya nggak minus juga kayak gini, nggak, mungkin bisa pingsan lah kalau langsung kayak gini, langsung -7, -10, waduh udah pusing masuk angin ya. 18 derajat aja udah kaget, aduh dingin banget ini. Apalagi jalan di luar gitu, di luar bandara, dingin banget, dingin, Masya Allah. Terus kita dijemput sama pihak Senta Training Center itu kan. Kita nyampe Jepang itu, ini sebenarnya kalau di Minori ya, kalau di yang lain aku nggak tahu. Kalau aku dulu itu ya bener, aku jaga-jaga, aku pakai uang saku 2 mang itu kalau di rupiah berapa ya, 2.500.000-an aku dulu tuker, 2.500.000-an sekitar segitu, dapat 2 mang, 2 lembar doang, 2 lembar duit ya buat jaga-jaga. Sebenarnya nggak kepake sih itunya, buat 1 bulan lah, kan belum kerja pada masa itu. Kita masih di training center belajar bahasa Jepang dulu di center selama 2 bulan. Ya enggak 2 bulan sih, 1 bulan, maaf 1 bulan. Selama 1 bulan kita belajar, kita dikasih makan 3 kali sehari, kita dikasih tempat tidur yang layak, kita dikasih buku belajar, dikasih apa ya banyak. Pembelajarannya juga yang ngajar orang Jepang langsung, ya enak sih, lebih masuk kan gitu. Tapi kan ketemu orang Jepang kan, otomatis pada waktu itu blas 0 putol, plongak, nggak ngerti apapun aku. Orang Jepang ngomong gitu. Waduh, ngomong apa ini, nggak paham, nggak mudeng blas. Padahal aku udah sampai grade E dulu, udah nyampe grade E di belajar di Minori gitu. Ya nggak goblok-goblok amat grade E. Orang Jepang ngomong itu, waduh cepet banget, beda sama di buku. Buset. Kalau yang ngomong sama orang Indonesia atau orang Vietnam, orang Cina, orang Thailand yang ngomong, ya kita bisa nangkep, kan mereka juga bukan native speaker ya, bukan asli orang Jepang, kita bisa nangkep dikit-dikit. Kalau yang orang Jepang ini ya, kecuali ya yang orang Jepang bukan guru bahasa Jepang gitu, orang Jepang yang bukan guru bahasa Jepang
itu susah banget. Kalau yang orang Jepang profesinya guru bahasa Jepang, kita bisa nangkep, kita bisa, soalnya dia kan udah terbiasa ngomong yang dengan kosakata yang mudah dipahami gitu, mudah dipahami oleh orang asing kayak gitu, bisa dibilang kayak gitu. Kalau yang ngomong sama orang yang bukan guru bahasa Jepang, dan itu pun orang asli Jepang, waduh buset, nggak ngerti, plonga ngomong apa ini, ngomong apa, kita mau jawab apa, denger aja nggak nangkep. Yang pertama kayak gitu sih, apalagi orang tua yang ngomong itu, orang tua 60 tahun, waduh pronunciation ininya Bahatsuong sama intonasinya nggak jelas banget gitu. Apalagi ada ini aksennya juga, kalau di Gunmas ini ada aksen, ada ini udah beda lagi. Terus ini setelah di Senta 1 bulan kan ini kita digiring ke perusahaan masing-masing, disebar ke perusahaannya masing-masing. Aku cuma satu orang, satu perusahaan itu dulu ya, pisah lah sama teman-teman Indonesia, teman-teman dari Cina. Di Senta itu kan ada banyak orang, ada orang Indonesia, ada orang Vietnam, Cina, Thailand, apa lagi ya udah itu kalau aku dulu. Kalau yang teman-teman mungkin ada orang India, Bangladesh, orang Brazil, orang Taiwan, banyak gitu. Kita pisah sama teman-teman, perpisahan, kita terus diantar ke Kaisha, ke perusahaan masing-masing ya. Alhamdulillah enak sih di perusahaan juga. Aku perusahaan ini sih kayak perorangan, kayak home industry gitu sih, bukan perusahaan yang gede gitu, bukan. Soalnya kan perusahaan pertanian, tapi juga ada perusahaan pertanian yang gede, tapi di tempatku cuma pertanian yang kecil, alhamdulillah. Tapi malah enak sih yang kecil kayak gitu, kita bisa akrab sama orang-orang yang di situ, kita bisa akrab sama Saco yang punya itu ya, enak. Sistem kekeluargaannya masih raket, kalau bahasa Jawanya masih ada sistem kekeluargaannya, masih ada peduli lah pada sesama, nggak acuh sama orang lain gitu, nggak, masih peduli ya, enak. Terus kita juga disupport sama mereka, kita disuruh belajar bahasa Jepang juga. Kalau lulus JLPT kita dikasih duit gitu. Pertama juga digratisin lah, untuk ujian JLPT kita gratis untuk pertama, terus yang kedua bayar sendiri. Kalau lulus N3 dikasih duit, lulus N2 dikasih duit, N1 dikasih duit gitu, untuk bonus ya. Lumayan, alhamdulillah disupport. Tinggal kitanya sendiri yang gimana, bisa apa enggak. Kita berkembang di situ ya. Teman-temanku sih sekarang udah pada dapet N2 gitu. Aku nggak tahu, kayaknya ya dapet lah kayaknya nanti ya. Ini kan minggu ininya aku buat video. Besok Senin itu ada pengumuman JLPT-nya. Aku kan ikut N2, nggak tahu lulus apa enggak itu. Besok itu Senin, nggak tahu ini aku uploadnya kapan. Mungkin kalau aku lulus nanti aku kasih linknya di sini untuk ini unboxing, bukan unboxing ya, review. Kok review apa yang namanya, bahas lah istilahnya, bahas itu tadi aku lulus apa enggaknya JLPT N2. Oke, terus apa lagi ya? Oke. Kalau ini untuk teman-teman yang masih di Indonesia, kalau udah di Jepang ya nanti tolong untuk bahasa Jepangnya ditingkatin. Kenapa?
Kan kita di Jepang itu, apalagi yang kita ya, kayak konstruksi, pertanian, yang di Genba itu, yang kerja-kerja kasar yang kayak gitu, pulang di Indonesia masa mau ini, masa bisa masih berlaku ini. Kan kita dikasih sertifikat ya, sertifikat Senmonkyu pertanian, Senmonkyu konstruksi gitu. Itu katanya ya setara-setara apa ya, ijazah kuliahan gitu katanya, tapi aku nggak percaya katanya. Terus kalau dibawa di Indonesia bisa kerja di perusahaan Jepang. Iya, aku percaya kalau yang itu dari perusahaan yang bonafide kayak Yamaha, Honda, Suzuki, Toyota, percaya. Tapi kalau yang konstruksi pertanian, terus apa yang Ginba gitu, ya gitu mungkin nggak berlaku. Masa pulang operator cangkul, operator apa celurit, kan nggak lucu. Kalau untuk kita yang di Genba kayak gini, wajib gitu menurutku belajar bahasa Jepang. Ya bukan cuma bahasa Jepang aja, bahasa lain pun juga. Bahasa lain. Sekarang pun aku ini sedang belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris malah belum begitu lancar. Aku fokus bahasa Inggris tahun ini. Bahasa Inggris sama bahasa Jepang gitu. Insyaallah tahun ini aku lancarin bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Jepang alhamdulillah lah. Lumayan kalau untuk yang sekarang. Terus kalau kita udah bisa bahasa Jepang, minimal punya JLPTN 2 lah. Punya JLPTN 2, kita bisa jadi seenggaknya translator, interpreter, atau juru bahasa nanti kalau udah pulang di Indonesia. Itu lumayan, jenjang karirnya pun ada, gajinya pun ya lumayan. Yang pengen kerja nggak terikat waktu, yang freelance kayak gitu bisa diatur, yang kayak gitu juga kerjanya. Terus aku lihat kan aku ikut di perkumpulan forum penerjemah Jepang, itu penerjemah Jepang, perkumpulan penerjemah Jepang yang di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, itu hampir setiap hari ada buka lowongan. Mereka nyebar lowongan di sana hampir setiap hari. Oh berarti banyak banget ininya kesempatannya kerja di translator kayak gitu. Untuk saat ini masih dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Soalnya kan perusahaan Jepang yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Otomatis kan perlu hubungan antar orang Indonesia dan orang Jepang. Perlu ada penengah kayak gitu yang menjelaskan antara orang Jepangnya kan ngomong bahasa Jepang kan, nggak bisa bahasa Indonesia kan, otomatis bahasa Inggris pun ya agak susah kayaknya orang Jepang. Terus kita nerjemahin dari orang Jepangnya itu ngomong apa, terus kita translatekan ke orang Indonesia. Ya gitu, jasa kayak gitu. Ya kerja di bidang jasa sih, bisa dibilang kayak gitu. Terus kalau yang mungkin yang belum pengalaman, mungkin ya berapa ya gajinya, katanya sih yang N3, mungkin yang N3 ya, yang N3, tapi N3 nya pun bukan N3 asal lulus, N3 yang ya udah bisa ngomong lancar, yang udah bisa nerjemahin, yang punya skill, mungkin 6 jutaan bisa per bulan di daerah Cikarang. 6 juta 7 juta lah basicnya di daerah Cikarang, atau daerah industri di Jawa Timur, di Mojokerto, di Sidoarjo, yang kayak gitu, daerah industri Gresik gitu ya. Kan banyak di sana perusahaan Jepang itu kayak Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki, apalagi ya, Toyota, banyak ya.
bukan cuma perusahaan otomotif doang, yang lain kan juga banyak. Terus itu sekitar 6 juta 7 juta yang N3. Kalau yang udah N2 terus punya skill interpreter yang bagus, kisaran berapa ya, katanya 8 jutaan basic ya, 8 juta 9 jutaan lah, sekitar segitu. Itu per bulan ya, per bulan. Kalau yang per jam ada yang dibayar yen, ada itu lebih banyak lagi, ada yang mereka nego, tergantung negosiasi sama klien juga sih. Kalau yang N1 waduh udah banyak, nggak usah diomongin lagi, apalagi skillnya udah mantap, waduh itu udah bagus. Terus ya lumayan kalau di Indonesia gaji 7 juta 9 juta gitu. Ya jangan dilihat nominalnya, kita lihat ininya. Sembari kita belajar, kan belajar interpreter itu kan kita juga bisa mendapat ilmu lagi dari orang-orang lain, dari orang Jepang atau dari perusahaan itu sendiri. Kita bisa tahu, oh otomatis kalau berhubungan antar negara, kita bisa dapat channel lagi nanti. Gimana ini caranya bisa ngeluarin barang dari Indonesia ke luar negeri gitu, gimana kita bisa ekspor kayak gitu. Karena otomatis kan antara ekspor dan impor kan, kalau yang di antar negara, antar jual beli kayak gitu. Kita juga bisa nanti sambil belajar. Terus kalau udah sekiranya kita punya skill, ilmu, kita kembangin itu, kita buka sendiri, buka perusahaan sendiri. Ya apa ya, ya kecil-kecilan. Kita bisa buka usaha ekspor produk hortikultura, produk apalah, olahan apa, dikirim ke Jepang atau negara lain. Ya nggak cuma Jepang, negara lain juga bisa, Amerika, ya Eropa gitu. Ya memang nggak mudah. Ya selagi kita mau belajar, selagi kita masih ada waktu buat berkembang, kita dikasih kesempatan, ya mungkin bisa aja kayak gitu. Terus kita jadi interpreter itu jangan cuma ya kita puas di situ, jangan sampai puas di situ aja. Kita kalau bisa ini jadiin semuanya itu sebagai guru. Orang-orang itu kita jadiin sebagai guru, kita nggak usah sok pinter. Mungkin dengan cara itu pola pikir kita akan berkembang, terus berkembang. Terus juga nggak selamanya ikut orang kan, ada kalanya kita buka usaha sendiri, kayak gitu. Kita bisa ekspor produk hortikultura yang dijual murah di pasaran Indonesia, yang kayak jagung itu nggak ada harganya, singkong nggak ada harganya. Terus apalagi ya sekarang porang itu jatuh drastis itu harganya, nggak ada harganya. Terus kita bisa memberdayakan petani-petani yang ada di Indonesia biar bisa produknya go internasional, ya kayak gitu. Bisa produknya itu go internasional, bisa dijual di Jepang, Thailand, Singapura udah banyak sih. Terus Amerika, Eropa, yang dijualnya dengan harga yang lebih mahal daripada dijual di Indonesia dengan produk dengan kuantitas yang sama tapi harganya rendah. Kita bisa jual semaksimal mungkin di negara luar gitu. Tapi ya nggak asal jual kayak gitu, kita juga harus memperhatikan grade. Kan ada grade-grade-nya. Kalau kita jual di pasaran ekspor kan ada grade, ya grade rendah, grade menengah, grade atas kayak gitu. Ya harus pintar juga petani di Indonesia, harus bisa
gimana caranya untuk menghasilkan produk yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Mereka juga harus belajar, kita juga harus belajar, sama-sama belajar. Mereka yang mengembangkan produk olahan pertanian tersebut, kita yang belajar memasarkan, mencari buyer yang ada di internasional, yang ada di Jepang atau di negara lain. Toh kita juga punya skill komunikasi bahasa Jepang, terus kita juga punya skill yang mungkin dulu yang udah kan aku tadi kan ngomongnya setelah jadi interpreter kan, setelah kita mengurusi berkecimpung ke dunia berkecimpung dari dunia interpreter, kita baru membuka usaha yang itu ekspor. Kita bisa ekspor ya. Untuk cari supplier ya aku belum paham betul sih kayak gitu ya, cuma niatku untuk memberdayakan petani Jepang yang ada di Indonesia. Ya kayak gitu, biar bisa produknya itu dihargai dengan harga yang layak. Waduh, ini baterai low ini. Oke ya teman-teman, cukup sekian video dari saya. Mungkin ada banyak kesalahan juga, soalnya masih pemula. Oke, terima kasih atas waktunya. Panjang lebar ini udah 41 menit. 41 menit. Ya, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.